Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 7 Patriotisme kelas R akan membawakan tentang tema peningkatan daya saing produk UMKM melalui rebranding berwawasan lingkungan di Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur. Nama saya Savana Cengharukusuma dengan NIM 1122300-160 dari Prodi Administrasi Bisnis. Nama saya Hasan Nurwahidin, NIM 1122300-162 dari Prodi Administrasi Bisnis. Perkenalkan, nama saya Didi Arisaki dengan NIM 1122300-159. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis. Perkenalkan, nama saya Fitri Uswatul Hasana, NIM 1122300-167 dari Prodi Administrasi Bisnis. Nama saya Apri Yuwanto, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Mesin, NIM 142220065. Koperasi Jawa Timur adalah lembaga pemerintah provinsi yang bertanggung jawab atas pembinaan, pengembangan, dan pengawasan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di wilayah Jawa Timur. Dinas ini juga melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah pusat terkait koperasi dan UMKM yang berlokasi di Jalan Raya Juanda nomor 22, Sawat Ratap, Gedangan, Semalang, Semembu, Kecamatan Gedangan, Surabaya, Jawa Timur, kode pos 61254 yang berfokus pada pertama, pembinaan dan pengembangan koperasi di Jawa Timur, yang kedua, pemberdayaan UMKM termasuk fasilitasi, pengembangan, penguatan, dan perlindungan, yang ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor koperasi dan UMKM, yang keempat, koordinasi dan evaluasi kegiatan terkait koperasi dan UMKM. Tersebut adalah company profile singkat dari Dinas Koperasi Jawa Timur. Berikut adalah video hasil wawancara kami dalam kunjungan Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur. Mari nonton. Selamat siang, Bu. Siang. Nama saya Savana Cengharukusuma Ya. dari Universitas 17 Agustus 1945. Halo Safa. Kami melakukan kunjungan di Dinas Koperasi Jawa Timur Ya. dalam KUKM Space dalam rangka untuk wawancara terkait UMKM rebranding berwawasan lingkungan, Bu. Oke. Ini dengan Ibu siapa dan sebagai apa? Oke. Halo, saya Tika Sulistia. Di KUKM Space ini adalah coworking milik Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Aku sebagai advisor di KUKM Space. Salam kenal, Bu. Salam kenal, Safa. Baik, untuk pertanyaan pertama, menurut Anda rebranding berwawasan lingkungan ini seperti apa dan sejauh mana kontribusi rebranding ini dalam meningkatkan daya saing produk di lokal pasar? Oke, nice question, nice tema yang diangkat karena memang kalau kita ngomong lingkungan nanti kita akan terkait dengan yang namanya sustainable product. Jadi ini isu atau campaign ini sebenarnya sudah lama banget, tapi di Indonesia memang karena orang kita belum aware sama yang namanya isu lingkungan, sustainable product itu bagaimana nanti dijalankan. Jadi mungkin belum banyak yang mengangkat campaign itu menjadi sebuah isu. Tapi ini nice mengangkat tema ini dan aku pikir memang dari anak-anak muda harus mulai. Kalau rebranding sendiri, mungkin pengertian rebranding itu membuat produknya lebih bervalue kali ya kalau dari aku. Karena kalau misalnya rebranding biasa, karena gini, merubah sebuah produk apalagi kalau produknya sudah punya nama dan sudah running itu tidak mudah. Setahun 2 tahun belum tentu orang kenal, apalagi konsep rebrandingnya tidak dikonsep dengan baik, itu malah akan justru menghancurkan nama produknya gitu. Tapi kalau yang soal mengangkat isu lingkungan, mungkin nggak bisa tiba-tiba mau rebranding gitu ya. Untuk selanjutnya, faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan UMKM ini untuk melakukan rebranding berwawasan lingkungan? Faktor dari mungkin internalnya mereka. Ya, faktornya yang pertama pasti fondasinya adalah kesadaran si pelaku sendiri untuk membuat
produk yang basisnya lingkungan. Tapi itu tidak mudah, itu pasti mereka udah teredukasi dan terliterasi dengan baik banget. Yang kedua ya tentu menaikkan nilai ya, dan mereka sudah tahu tanggung jawab dan dampaknya sih. Simpelnya seperti itu sih, jadi kesadaran dan mereka tahu tujuannya untuk apa. Karena kalau udah lingkungan berarti dampaknya panjang, rentetan di belakangnya itu dampaknya panjang, dan mereka sudah berpikirnya adalah ke depan, bukan lagi stuck hanya untuk penjualan aja. Dan itu nggak mudah. Oke, Ya, selanjutnya mungkin sedikit berkaitan dengan perizinan ya Ibu ya. Oke. Jadi yang ingin saya tanyakan itu apakah nomor induk berusaha atau NIB itu penting dalam mendirikan sebuah UMKM? Iya, hari ini itu keharusan, bukan penting. Karena sudah harus. Karena itu kan pintu mereka untuk menuju ke legalitas lainnya. Kalau nggak ada NIB kita akan sulit ke legalitas yang hari ini dibutuhkan untuk UMKM berkelanjutan produknya untuk survive dan bersaing di pasar. Untuk selanjutnya ini apa saja kendala umum yang bisa sering dihadapi UMKM ketika ingin memperbaiki branding ini Bu? Misalnya kemasan produknya dan bagaimana peran dinas dalam membantu mengatasi kendala tersebut? Kendala-kendalanya yang pertama memang ini yang harus dipikirkan, mereka harus memahami konsep pemasarannya dulu. Kalau mereka nggak paham konsep pemasarannya sama segmennya juga mereka nggak paham, mereka mau rebranding kayak apapun agak kesulitan ya gitu. Tapi kalau misalnya konsep pemasarannya mereka udah breakdown, udah paham bagaimana segmennya juga udah jelas yang ditarget apa, kurasa kok jalannya akan lebih enak gitu. Nah kalau pemerintah memfasilitasi apa, kita udah banyak sih. Jadi kayak bukan hanya legalitas tadi, tapi juga workshop pelatihan upscaling, bagaimana meningkatkan kualitas produk dan memasarkan produk dengan kita mendatangkan narasumber yang memang kompeten di bidangnya untuk bisa mendampingi. Jadi bukan hanya workshop secara upscaling yang pelatihan aja, tapi kita mendampingi mereka sampai produknya benar-benar bisa dipasarkan. Itu sih. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana kendala anggaran dan sumber daya manusia mempengaruhi implementasi rebranding berwawasan lingkungan ini kepada UMKM kecil? Kalau yang namanya berbasis lingkungan yang udah kita bahas tadi mungkin tidak bisa kecil. Jadi memang anggaran dan Sumber daya manusia. anggaran dan SDM. Kalau SDM-nya kita sudah obrolin tadi. Jadi kesadaran untuk lingkungannya harus memang benar-benar sadar, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Oh trennya sekarang ini, ya udahlah aku mau bikin begini gitu. Enggak, tapi memang harus sadar supaya itu jadi sustain. Karena kalau hanya ikut aja, aku kok khawatir juga nggak akan sustain gitu. Anggaran, iya. Jadi semua, aku pikir kita nggak bisa senaif itu juga hari ini. Semua yang ingin berbisnis pasti memikirkan modal dan anggarannya. Tapi kalaupun tidak besar dan kalaupun hanya bisa mengolah, yang penting kesadaran untuk lingkungannya ada dan memahami dampak ke belakang dari produk yang sudah di rebranding by isu lingkungan. Terus kemudian pemasarannya jelas, kembali lagi ke segmentasi yang mau dituju jelas, karena itu segmented banget dan harus hati-hati. Dampaknya banyak, dampak lingkungan tuh udah pasti, dari pengolahannya juga karena baliknya ke lingkungan ya, dampak lingkungannya pasti ada, terus dampak sosial dan lain sebagainya tuh rentetannya banyak yang harus dipertanggungjawabkan. Untuk pertanyaan terakhir yaitu apakah dinas menyediakan pendamping atau fasilitas seperti pelatihan desain kemasan, digital marketing atau sertifikasi dalam mendukung proses rebranding? Pasti. Jadi itu udah hampir, ya itu memang kewajiban kita sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Jadi kalau yang namanya digital marketing, terus packaging, apalagi itu hari ini masih berjalan, tapi sudah mulai berkurang karena UMKM kita tuh baru growth. Iya, UMKM kita tuh udah luar biasa loh. Produknya itu udah produk ekspor sebenarnya, hanya saja memang daya saing untuk bisa menembus ke sana juga tidak semudah kita ngomong tetep ekspor gitu, enggak semudah itu karena masing-masing negara punya kebijakan masing-masing. Tapi bahwa UMKM kita hari ini sudah mendapatkan semua fasilitasi yang
dibutuhkan untuk memasarkan produknya itu udah berlalu. Baik, sekian dulu interview dari kami bersama Ibu Kartika selaku Advisor UMKM Provinsi Jawa Timur yang bertemakan peningkatan daya saing produk UMKM melalui rebranding berwawasan lingkungan. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari video hasil wawancara kami. Semoga ada yang dapat dipetik dan bermanfaat. Terima kasih.